Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamadi Muhammad Usman Wahyudi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan usulan penelitian saya. Pertama untuk judulnya adalah studi deskriptif intensif perawat memberikan perawatan pada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditinjau melalui model teori of plan behavior. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini adalah munculnya COVID di Indonesia ini kan sangat tiba-tiba, terus kemudian membuat banyak perawat kewalahan karena banyak masyarakat yang tertular oleh virus ini. Kemudian perawat dalam penanganan juga mengalami permasalahan secara psikologis seperti rasa takut, cemas, frustasi, tanggung jawab akan keluarga ataupun pekerjaan. Nah, itu yang dapat menyebabkan stres kerja. Terus yang kemudian dapat menyebabkan perawat itu melanggar kode etik keperawatan dan kemungkinan terburuknya adalah meninggalkan profesinya. Nah, berikut beberapa bukti penelitian orang lain. Seperti di Wuhan, Cina ini, perawat itu mendapatkan tekanan yang sangat besar, termasuk risiko tinggi terinfeksi, perlindungan yang tidak memadai dan dari kontaminasi, terlalu banyak bekerja, dan lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, insomnia, penyangkalan, kemarahan, dan ketakutan. Terus di Israel juga, secara umum itu perawat itu yang melaporkan stres etis lebih banyak menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah dan frekuensi niat yang lebih besar untuk meninggalkan posisi mereka saat ini. Nah, itu terus di Israel juga dari penelitian yang sama, banyak rumah sakit yang kekurangan perawat. Keadaan semakin parah ketika beberapa perawat jatuh sakit atau berada di karantina, yang menjadi faktor penting lainnya untuk membebani keengganan perawat untuk bekerja. Nah, untuk minimalisir semakin berkurangnya tenaga medis di rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya rumah sakit rujukan COVID-19, nah ini penting bagi pihak rumah sakit itu untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk memaksimalkan keselamatan perawat garis depan. Oleh karena itu, ada kebutuhan nih untuk meneliti prediktor intensi mana yang paling berpengaruh untuk merawat pasien COVID-19 secara sukarela, sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk merancang program pendidikan berkelanjutan yang berurutan untuk meningkatkan kepercayaan perawat dalam merawat pasien dan kemudian hari di kemudian hari apabila terjadi penyakit menular yang kemungkinan dapat menyebabkan pandemi. Nah, untuk teorinya sendiri, teori plan of behavior itu dipilih sebagai kerangka konseptual untuk penelitian ini karena tampaknya lebih sesuai untuk situasi di mana individu itu tidak menganggap diri mereka memiliki kendali penuh atas perilaku mereka. Nah, TBB itu didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu rasional, menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis, mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka sebelum melakukan suatu perilaku. Jadi, semakin kuat niat mereka untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan perilaku itu akan muncul. Nah, untuk identifikasi masalahnya, TPB mendalilkan bahwa intensi seseorang itu menjadi prediktor utama untuk melakukan suatu perilaku. Intensi ini merupakan fungsional dari 3 determinan: ATB, SN, dan TBC. Terus pada kondisi pandemi sendiri, di mana perawat harus melakukan perawatan pada pasien yang harus melakukan kontak, perawat tentu memiliki risiko tertinggi terinfeksi, tambah belum perlindungan yang tidak memadai dan lain sebagainya. Itu kemungkinan mereka akan mendapatkan stres kerja seperti diskriminasi, depresi, dan lain sebagainya itu ya. Terus dampak-dampak dari stresor ini kemudian itu dapat menyebabkan perawat kehilangan integritasnya sebagai orang perawat. Kemudian dia akan melanggar kode etik, terus meninggalkan profesinya, di mana kita kan sangat memerlukan perawat di masa-masa seperti ini. Nah, untuk meminimalisir potensi perawat meninggalkan profesi di rumah sakit, ada kebutuhan untuk meneliti determinan intensi mana yang paling berpengaruh
pada perawat untuk melakukan perilaku merawat pasien COVID-19. Untuk maksud penelitian ini mencari data empiris mengenai determinan intensi mana yang paling berpengaruh ketika perawat memberikan perawatan pada pasien COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk menentukan dan mendeskripsikan determinan ATB, SN, PBC yang dimiliki perawat untuk memberikan perawatan pada pasien COVID-19. Untuk kegunaan secara praktis sebagai data baru bagi instansi terkait untuk merancang suatu program berkelanjutan untuk ya seperti pelatihan mungkin ya, yang dimana untuk meningkatkan kepercayaan perawat dalam menangani pasien apabila di kemudian hari akan ada penyakit menular yang dapat menyebabkan pandemi. Terus penggunaan secara teoritis itu memberikan sumbangan penelitian bagi RSAS, memberikan sumbangan penelitian di bidang psikologi sosial terutama di theory of land behavior, dan menjadikan penelitian ini untuk bahan pembanding di kemudian hari apabila ada penelitian dengan tema yang serupa. Nah, untuk kerangka pikir sendiri, peneliti kan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian itu peneliti membuat kerangka pikir berdasarkan jurnal dengan tema serupa. Dari hasil kajian, saya mengkaji itu 5 atau 4-5 jurnal dengan tema yang sama. Tema yang sama ini TPB dan penyakit menular. Penyakit menularnya itu seperti SARS, MERS, dan influenza H1N1. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa pada model TPB, peneliti kan membuat model kerangka pikir ini berdasarkan model TPB yang dikemukakan oleh Eisen. Nah, bahwa untuk munculnya sebuah perilaku itu biasanya pada teori ini didasarkan oleh intensi. Nah, intensi itu dapat berfungsi apabila terdapat 3 determinan ini, yaitu attitude towards behavior atau sikap perawat terhadap perilaku merawat pasien COVID-19. Terus subjective norm merupakan persepsi perawat terhadap perilaku merawat pasien COVID-19, dan perceived behavior control, kontrol perilaku yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh perawat. Nah, dari hasil kajian penelitian dengan tema yang serupa, dari hasil-hasil yang mereka kemukakan itu, kemudian peneliti menentukan bahwa determinan utama dari intensi adalah perceived behavior control atau PBC, diikuti subjective norm dan attitude toward behavior. Nah, hipotesa yang dapat dikemukakan pada penelitian ini berdasarkan hasil kajian sebelumnya, yaitu PBC menjadi determinan utama dari intention. Terus subjective norm menjadi determinan kedua dari intention, dan attitude toward behavior menjadi determinan ketiga dari intention. Baik, untuk tinjauan pustaka sendiri, teori frame behavior ini menjelaskan bahwa seseorang itu melakukan suatu perilaku spesifik karena didasarkan oleh niat atau intensi, karena memiliki kontrol akan perilakunya. Dalam TPB sendiri terdapat determinan yang secara langsung mempengaruhi dan menjadi prediktor intensi untuk melakukan suatu perilaku yang spesifik, yaitu ATB, SN, dan PBC. Untuk penjelasan lebih bisa dilihat ke draft. Nah, untuk intention itu sendiri adalah merupakan fungsional dari 3 penentu, yaitu ATB, SN, PBC. Untuk behavior sendiri, perilaku adalah peristiwa di mana ada hubungan fungsional antara lingkungan dan satu atau lebih sistem syaraf atau otot dari organisme yang bertanggung jawab untuk gerakan atau postur. Perilaku ya. Terus untuk perawat sendiri adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk selanjutnya rancangan penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis rancangan deskriptif non-eksperimental, menggunakan pendekatan deduktif, dan jenis penelitian kausalitas. Penelitian kuantitatif adalah penelitian didasarkan pada data kuantitatif.
di mana data yang kemudian peneliti akan dapatkan berupa angka-angka. Dan terus peneliti juga menggunakan software statistik untuk mengolah dan menganalisa datanya. Terus jenis rancangan deskriptif non eksperimental itu karena subjek penelitian itu tidak diberikan intervensi, tidak diberikan perlakuan apapun dari peneliti, dan kemudian hasilnya itu akan dideskripsikan. Pendekatan deduktif digunakan karena hasil kajian yang sebelumnya peneliti dapat itu berdasarkan dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh peneliti lain. Selanjutnya, jenis penelitian kausalitas digunakan terdapat variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Penelitian ini menggunakan model teori applied behavior dengan cara menganalisa pengaruh dari ketiga determinan yang ada, ATB, SN, PBC, pada intensi. Kemudian akan melakukan memunculkan perilaku yang berupa merawat pasien COVID-19. Variabel pada penelitian ini adalah ATB, SN, dan PBC. Untuk variabel terikat pada penelitian ini adalah intention. Untuk definisi konseptual dan operasional dapat dilihat sendiri. Dijelaskan bahwa ATB adalah evaluasi positif atau negatif individu dalam melakukan perilaku tertentu yang diinginkan. SN adalah persepsi seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. PBC adalah rasa efikasi diri atau kemampuan untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Intensi dan perilaku adalah fungsional dari tiga penentu dasar, yaitu ATB, SN, dan PBC. Untuk definisi operasional ini dioperasionalkan sesuai dengan penelitian saya, yaitu pada perawat untuk merawat pasien COVID-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di PPT atau di draft. Target populasi pada penelitian ini adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sampel dari penelitian ini adalah perawat yang bekerja di RSAS yang merawat pasien COVID-19. Untuk rencana sebenarnya saya untuk penelitian di gedung Kemuning sendiri, tapi berdasarkan penghitungan lagi bahwa di gedung Kemuning itu sampelnya tidak mencukupi, malah kurang dari sampel ideal yang sudah dihitung menggunakan teknik sampling tipe probability, yaitu simple random sampling. Untuk populasi sendiri ada 1.204 perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Terus sampel apabila dihitung dengan Rumslovin mendapat 300 sampel. Apabila menggunakan tabel Isaac and Michael itu mendapatkan 275 sampel. Nah, untuk lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Jalan Pasar nomor 38, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161. Nah, untuk alat ukur sendiri pada penelitian ini peneliti mengambil data menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Kuesioner ini dikembangkan oleh peneliti sendiri berdasarkan panduan membuat alat ukur yang dikemukakan oleh Eisen dan beberapa referensi yang peneliti dapat. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tiga determinan yang mempengaruhi intensi dalam TPB, yaitu ATB, SN, PBC, dan intention. Dalam kuesioner ini terdapat 42 item yang diberikan skor dalam arah yang sama dan terbalik. Terus skala yang digunakan pada kuesioner ini adalah skala Likert. Dalam teknik ini, responden diminta untuk menulis skor pernyataan yang telah diberikan. Terdapat 5 pilihan jawaban yang diberikan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 1 sama dengan tidak sesuai, sangat tidak sesuai, sampai ke 5 adalah sangat sesuai. Begitu juga sebaliknya. Apabila alat ukur itu, item tersebut itu berbentuk negatif. Karena kuesioner ini setiap item diberi skor yang berbeda, maka nilai akan ditentukan dari nilai terendah ke nilai tertinggi dan sebaliknya. Nah, ini untuk alat ukur target plan behavior terdapat 4 variabel. Untuk alat ukur mungkin akan kurang jelas apabila dilihat dari sini. Untuk dosen penguji mungkin dapat melihat yang lebih jelasnya di draft.
Untuk alat ukur ini sendiri sebenarnya peneliti tidak menggunakan tidak menurunkan dari indikator. Jadi dari definisi operasional dibuatkan langsung ke item-itemnya. Jadi mungkin sedikit belum sempurna untuk alat ukurnya, belum dilakukan tryout pada item-item ini. Baik, selanjutnya teknik pengambilan data utamanya diambil itu melakukan penyebaran kuesioner secara online yaitu Google Form, dan secara offline yaitu dengan cara paper and pencil. Untuk data penunjang ini adalah data demografi. Data ini digunakan untuk melengkapi data hasil dari kuesioner guna memperoleh data yang lebih rinci dan jelas. Untuk teknik pengolahan dan analisa data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian akan diolah menggunakan program GISP dan Microsoft Excel. Untuk metode yang online-nya itu dengan Google Form akan langsung otomatis dipindahkan dari Google Form ke Excel, dan untuk yang secara offline paper and pencil ini peneliti akan menginputnya secara manual dari kertas ke komputer. Terus teknik yang digunakan untuk menganalisa data utama dari penelitian ini adalah SEM atau Structural Equation Modeling yang dioperasikan melalui program CHES. SEM ini sendiri adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan yang ada pada suatu model. Saya memilih teknik ini karena teknik ini sangat baik untuk melihat hubungan beberapa variabel pada variabel tertentu, apakah itu variabel moderasi, model atau mediasi gitu. Terus teknik ini juga memproses banyak sekali data dalam satu kali proses. Jadi data yang peneliti kemudian dapatkan itu tidak hanya satu. Nah, sehingga peneliti ini dengan teknik ini bisa mendapatkan data yang banyak yang juga akan mendukung dalam penelitian ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.